Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnati ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat umur panjang. Semoga kita bisa menggunakan semua nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kita aturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan teladan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara ciri orang yang beriman adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah. Karena di dalam doa itu ada permohonan. Dan di dalam permohonan itu ada dua hal yang diharapkan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sesuatu, permohonan untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Atau yang kedua, di dalam doa itu mengharapkan untuk terhindarnya dari sesuatu. Nah, oleh Rasulullah SAW kita diajarkan salah satu doa yang beliau ucapkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih, Rasulullah pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita untuk selalu berdoa, dan di antara doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita diminta untuk memohon kepada Allah agar terhindar dari yang pertama adalah min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu supaya jauh dari min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beberapa penjelasan dalam kitab syarah disebutkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak menjadikan dirinya, seorang yang memiliki ilmu tadi, semakin dekat kepada Allah. Artinya, dia semakin memiliki banyak ilmu, memiliki banyak pengetahuan, tapi kemudian semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang semakin pandai, semakin berilmu, semakin bertambah gelarnya, maka ibadahnya semakin baik. Ya, kedekatan dia kepada Allah itu semakin dekat. Membaca Al-Qur'annya, kemudian sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Atau juga bisa dimaknai bahwa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ciri orang yang ilmunya bermanfaat adalah orang yang dia kemudian selalu menundukkan diri dengan ilmunya itu. Artinya ilmunya bukan untuk kesombongan. Jadi ilmunya itu dijadikan sebagai bahan untuk kemudian dia semakin tawadhu. Yang kedua, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat diartikan berarti ilmu yang betul-betul tidak bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Jadi ilmunya itu sia-sia. Jadi dia hanya punya pengetahuan, punya ilmu, tetapi tidak bisa meningkatkan kualitas untuk dirinya, kebaikan-kebaikan yang didatangkan ya kepada dirinya, ataupun ya kebaikan-kebaikan yang
ditujukan kepada orang lain. Nah, kita diminta yang pertama berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah kemudian melanjutkan, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Dalam beberapa penjelasan bahwa hati yang tidak khusyuk itu adalah hati yang lalai. Dia tidak meyakini bahwa nanti akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, dia tidak meyakini adanya kehidupan yang kedua, meyakini adanya pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus meyakini, hati yang khusyuk adalah hati yang meyakini bahwa kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meyakini adanya kehidupan yang kedua. Kita sekarang ini hidup yang pertama di dunia, kemudian kita akan dimatikan, lalu kemudian akan dihidupkan di kehidupan yang kedua. Dan janji Allah bahwa orang yang beriman dengan hari yang kedua, dia beryakin, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan wa min qalbin la yahsya, hati yang tidak khusyuk itu adalah hati yang lalai, bahwa kematian akan datang kapan saja. Jadi dia merasa aman, padahal sebenarnya bahwa mati itu pasti. Rahasianya kapan, di mana. Sehingga kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus meyakini bahwa kematian itu datang kapan saja. Sehingga hati kita itu akan menjadi lembut, menjadi khusyuk, ya. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, Rasulullah menuntunkan kepada kita, wa min nafsin la tashba, dari jiwa atau nafsu yang tidak pernah puas. Setiap manusia kita ini diberikan nafsu, ya, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan. Ya. Nah, keinginan itu oleh agama Islam, ya, tidak semua harus diikuti, tapi dikendalikan. Jadi keinginan-keinginan kita untuk memiliki, untuk menikmati, itu harus dikendalikan. Sehingga di dalam hadis tadi, doa Nabi Rasulullah SAW, wa min nafsin la tashba, dari jiwa nafsu yang tidak pernah puas. Kita boleh makan, tetapi dikendalikan hanya yang halal saja. Jadi nafsu, keinginan itu dibatasi yang halal saja. Secara jumlah kita boleh, ya, makan yang halal tadi, tetapi Rasulullah mengajarkan, bagus sekali. Jadi kamu boleh makan ketika kamu lapar. Ya, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Nah, ini ajaran yang mengendalikan nafsu. Kamu ingin memiliki pasangan, ya, suka dengan lawan jenis, kamu boleh, tetapi kamu harus melewati, ya, perkawinan, pernikahan. Kamu boleh memiliki, ya, menikah, itu bagian dari tuntunan agama Islam untuk mengendalikan nafsu. Bahkan kemudian kita dibatasi juga dari sisi jumlah, ya. Bahkan hari ini misalnya ada orang yang kemudian nikah sesama jenis, yaitu nafsu yang tidak dikendalikan. Kita itu dikendalikan, kamu itu memiliki pasangan itu boleh, tetapi harus lawan jenis. Nah, itu wa min nafsin la tashba. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk berlindung dari wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Kalau doa sudah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada siapa, kepada apa, kepada apapun kita, mau kemana kita. Jadi kita berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Memang banyak sekali ayat ataupun hadis yang memberikan penjelasan beberapa hal terkait dengan apa yang menyebabkan tidak diterimanya doa. Misalnya tidak beriman, ya, tidak memenuhi panggilan, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, yang itu menjadikan seseorang itu doanya
tidak dikabulkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang kita diminta untuk berlindung. Dan ini kita ucapkan sebanyak mungkin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.